Kepada seluruh pemirsa yang berbahagia, Shalom. Tak lupa saya ucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2021. Pemirsa, video ini saya buat sebagai kesaksian hidup dan menjawab dari beberapa orang yang mempertanyakan mengapa saya tidak ke gereja lama. Saya seorang ibu, 2 anak, 1 suami. Kami hidup berbahagia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua lahir baru dan telah baptis selam. Inilah kisah saya. Saat itu keadaan baik-baik saja. Semua berjalan normal. Saya menjadi jemaat di sebuah gereja kurang lebih 18 tahun. Ditambah saat-saat perintisan masih berupa persekutuan doa dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Entah saat itu berapa lama saya sudah lupa. Saya adalah salah satu orang yang pertama kali dijangkau oleh persekutuan doa Epapras. Persekutuan dalam roh yang menyala-nyala, cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan suasana yang indah. Saya menyukainya. Beberapa orang masih biasa-biasa, belum menjadi apa-apa, belum punya apa-apa, belum menjadi siapa-siapa. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahunnya. Persekutuan doa itu menjadi gereja yang besar dan megah. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Pemeliharaan Tuhan tidak terbantahkan. Mujizat sangat nyata. Dari jemaat puluhan menjadi hampir ribuan. Gedung semakin besar dan megah. Sarana prasarana semakin lengkap dan modern. Kehidupan jemaat luar biasa. Sekarang jemaat itu sudah menjadi apa-apa, punya apa-apa, dan menjadi siapa-siapa. Puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba corona datang. Dunia tergoncang, gereja terkena imbasnya. Penerapan demi penerapan terjadi. Sangat ketat. Untuk jemaat maupun pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena saya tidak menerima cairan itu, alias saya tidak disuntik itu, sehingga saya tidak boleh bagian dalam pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sangat mempercayai kitab Wahyu dan kitab-kitab yang menceritakan tentang akhir zaman. Bicara kitab Wahyu pasti sebagian besar orang Kristen tahu. Pasti di sana bicara tentang akhir zaman, dan yang paling spesial adalah tentang tanda 666 itu. Tentu pemirsa dapat membaca dari awal sampai akhir firman Wahyu tersebut. Jika pemirsa bukan seorang Kristen, tidak menjadi halangan jika Anda juga dapat memeriksanya di Google Alkitab. Ini hanya beberapa kutipan firman dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 16-17. Demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan di sana juga disebutkan tanda-tanda alam, bencana alam, dan perilaku manusia di akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan demikian, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu,
Ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dalam Daniel 11 ayat 31 diceritakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Di dalam Matius pasal 24, di sana dikatakan tanda-tanda akhir zaman, dikatakan tentang permulaan penderitaan, diceritakan siksaan yang berat, dan Mesias palsu, kedatangan anak manusia, dan nasihat untuk berjaga-jaga. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai respon terhadap firman Tuhan tersebut, maka saya menentukan untuk tidak menerima cairan tersebut sebagai tindakan kehati-hatian tentang hal-hal yang saya anggap tidak diketahui secara kasat mata. Pemirsa, jangan bimbang, inilah firman dalam Yohanes 3 ayat 16 untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sangat mengagumi kisahnya Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel, kisah para rasul dalam memperjuangkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Virus corona menjadi bapa segala dusta. Air duniawi itu menjadi penyelamat palsu. Saudara tentu ingat peristiwa ini di dalam Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tentang buah itu, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Akhirnya manusia itu memakannya. Nah, benar kan? Tidak mati, kata ular itu. Sambil nyengir, hanya sekarang kalian telanjang. Lalu ular itu pun melenggang meninggalkan manusia itu. Inilah sedikit kisah saya. Puji Tuhan. Saya sampai saat ini masih menemukan orang-orang yang bisa mendukung keimanan saya, yang dapat menerima saya apa adanya. Kiranya Bapa Tuhan Yesus Kristus memperhitungkan tindakan tersebut sebagai suatu kebenaran. Dalam video lain akan saya saksikan bagaimana Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan dalam masa-masa penerapan ini. Penyingkapan Tuhan, setelah beberapa lama saya tidak menerima suntikan itu sebagai suatu keuntungan bagi saya, karena saya taat atas pesan Tuhan. Dan hal-hal yang terjadi, akhir kata saya ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati, saling mendoakan, saling menguatkan. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Evangelis Dharma Pongrikun, Lukas Trisno, Yeremia Sembi, Ibu Evangelis Fehamdani, Henis Tumorang, Ibu Keti, dan pendukung setia JNS, Pas Agape, dan lain-lain, yang dapat menguatkan dan mendukung sehingga saya dapat bertahan sampai detik ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Amin. Ikuti video yang kedua, penglihatan dari Tuhan selama penerapan. Terima kasih. Shalom.